Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fadna hudatul wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kami yang senantiasa setia dan istiqamah dalam mengikuti dakwah pagi setiap hari Sabtu. Di sini hadir guru kita, yaitu Ustadz Al-Faizin Usman. Kita doakan semoga beliau terus mendukung dakwah kita. Juga Bapak Castup sebagai sesepuh kita juga kita doakan semoga tetap mendukung dakwah kita, sehingga terus bisa berjalan sampai kapanpun. Juga Bapak Heri, jamaah kita yang terus ikut serta dalam mensukseskan kegiatan dakwah kita ini. Juga ibu-ibu kami di sini, ibu-ibu salehah yang senantiasa sabar dan ikhlas mengikuti dakwah pagi ini. Di sini ada Ibu Noval, alhamdulillah, ada Ibu Fakhrunisa barangkali, dan semua para jamaah yang dapat menjangkau mendengar suara kami. Alhamdulillah. Bagaimana, sehat semuanya ya? Alhamdulillah, kita tetap bersyukur kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Bisa jadi hari ini ada yang sakit parah. Bisa jadi hari ini ada yang sakaratul maut. Bahkan bisa jadi hari ini ada yang sudah di alam kubur. Sementara kita di sini alhamdulillah masih diberikan kesempatan yang sangat berharga untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Tentu satu tujuan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kehidupan apapun, pekerjaan apapun yang paling baik di muka bumi ini, yang akan memuliakan hidup kita, mengangkat derajat hidup kita, kecuali kita beribadah kepadanya. Dengan jelas Allah menyatakan setegas-tegasnya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Bahwa Allah tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Artinya, kalau kita benar-benar menjawab dan melaksanakan tugas penting ini, bahwa kita hanya beribadah kepada Allah, maka semua kemuliaan itu akan diberikan kepada kita. Derajat-derajat kemuliaan akan diberikan kepada kita. Cuma tantangannya besar, ujiannya berat. Karena tahu ibadah adalah satu-satunya cara untuk memuliakan hidup kita, meningkatkan derajat hidup kita. Setan iblis tidak akan mau diam. Gak mau diam itu setan iblis. 24 jam akan merayu kita, menggoda kita. Jangan sampai di hati ini ada niat untuk ibadah kepada Allah. Jangankan kita berbuat ibadah seperti ini, di hati kita pun dipengaruhi. Jangan ibadah, jangan ibadah. Begitu. Berasa itu. Semua kita ada seperti bisikan-bisikan. Nampaknya bisikan ini manis,
nampaknya bisikan ini menarik, tetapi sesungguhnya bisikan itu akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bisikannya begitu halus, kita yang merasakan, kita yang mendengarkan. Nggak usah ke masjid, tidur aja enak. Ya enggak? Nggak usah ke masjid, main HP aja, ngobrol aja. Jadi berbagai rayuan, tipuan demi tipuan untuk membuat manusia itu jangan sampai tergerak hati dan jiwanya serta akal pikirannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di mana-mana, walaupun umat Islam, walaupun manusia dipanggil oleh Allah dengan azan begitu keras, menggelegar, tetapi tidak semua hatinya tertarik ke masjid. Kenapa? Karena mereka terus digoda, terus dirayu. Kita doakan ini, moga-moga jamaah khususnya VGH2 ini semoga dimenangkan oleh Allah sehingga dapat mengalahkan tipu daya rayuan setan iblis. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang hobi untuk beribadah selama kita diberikan hidup di atas muka bumi yang fana ini. Nah, untuk kali ini kita lanjutkan tematik Al-Quran kita. Masih membahas seputar Asmaul Husna, yaitu yang ke 60 berapa? 63 apa 64? 63. Minggu lalu kita sudah membahas sifat Allah yang ke-62 yaitu Al-Hayyu. Apa jamaah? Al-Hayyu. Ini mesti diingatkan. Nah, berikutnya adalah Al-Qayyum. Ini biasanya dipasangkan ini. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Seperti yang ada di salawat Nahdlatain yang sering kita baca. Ya. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Allah yang maha hidup lagi terus berdiri mengurusi makhluknya tanpa dibantu oleh siapapun. Allah maha hidup, kekal abadi. Hidupnya itu tidak hanya sekedar hidup, mengurus semua makhluknya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sih Allah mengurus, terus berdiri sendiri mengurus makhluknya. Nanti kita bisa lihat pada untayan syair-syair yang sudah saya buat barusan sebelum sholat subuh. Nah, surat yang kita akan ambil di sini salah satunya adalah surah Toha. Apa jamaah? Surah Toha. Dia berada pada juz yang ke-16. Jumlah ayatnya 135 termasuk golongan Makkiyah. Disebut Makkiyah karena periodenya turun di kota Makkah. Nah, ciri-cirinya ayatnya pendek-pendek, ya, kalimatnya pendek-pendek, dan dimulai dengan kata ya ayyuhan nas. Nah, surat Toha ini yang menyebabkan Umar bin Khattab hatinya luluh. Nah, dulu di Arab Saudi zaman jahiliyah ada dua singa yang sangat ditakuti. Ada namanya Umar bin Khattab. Ada namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Umar bin Khattab ini dikatakan singa padang pasir karena semua orang takut. Saking beraninya, kekuatannya tidak ada yang menandingi. Setiap lomba dalam adu kekuatan selalu beliau menang. Orangnya tinggi besar. Ya, jangankan bangsa manusia, bangsa jin saja takut. Tidak berani berpapasan dengan beliau. Saking aura kesaktiannya, kehebatannya itu begitu terasa. Dan awal mulanya Umar bin Khattab ini sangat membenci dan memusuhi Islam. Dengan segala cara memprovokasi umat Islam, ya, untuk menghalang-halangi dakwah Nabi dengan kekuatannya. Sehingga banyak yang dibunuh oleh beliau.
Tetapi subhanallah, begitu mendengar surat Toha, hati beliau luluh lantah. Nah, begitu. Itulah kalau hati sudah mendapatkan hidayah, yang awalnya kejam, bengis, keras, menjadi lembut hatinya. Anak-anak kita ini kalau udah dapat hidayah, nggak usah susah-susah disuruh ya. Nanti jalan sendiri ke masjid. Mau beribadah, mau ngaji. Kalau belum dapat hidayah, bagaimanapun kita omongin, kita omelin, nggak ngaruh. Itu namanya belum dapat hidayah. Maka kita terus mohon hidayah kepada Allah. Semoga anak-anak kita dilunakkan hatinya, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bisa untuk melunakkan, melembutkan hati manusia. Karena dikatakan hati manusia itu kerasnya itu bagaikan batu. Bahkan bisa jadi lebih keras daripada batu kalau hati itu senantiasa tertutup. Maka kita sebagai orang tua tidak punya kuasa untuk menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha. Hanya dengan kasih sayang rahmat Allah lah hati anak-anak kita itu akan terketuk, akan lembut. Kita doakan ya, mudah-mudahan anak-anak kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mau dan mampu untuk menggerakkan jiwa dan raganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti bersabar mendidik anak-anak kita. Tidak semudah, segampang yang kita pikirkan. Ternyata anak itu sangat berat ya, ujian untuk kita, tantangan untuk kita. Yang penting kita terus memberikan keteladanan, terus menunjukkan kebaikan, terus kita memberikan bimbingan dan nasihat. Insya Allah suatu saat nanti mereka akan menemukan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti Umar bin Khattab. Nah, dinamakan surat Toha karena didahului oleh ayat pertama yaitu Toha. Ya. Sama dengan Yasin. Yasin itu sama. Ya. Nah, pembahasan mengenai Allah bersifat Al-Qayyum ini kita bisa jumpai dalam Al-Quran tidak banyak, hanya 3 kali. Ya, bisa kita jumpai di awal surah Ali Imran. Juga kita jumpai dalam Al-Baqarah 255, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Juga kita jumpai di surah Toha ini, ya, yaitu ayat 111. Mudah diingat ya. Surat Toha surat ke-20 ayat 111. Surat Toha itu jumlah ayatnya berapa? 135. Berada pada juz berapa tadi? 16. Berarti connect ya. Ya. Berada pada ayat 111 menyatakan bahwa Allah itu benar-benar bersifat Al-Qayyum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamala zulma. Dan tunduklah semua muka dengan berserah diri kepada Tuhan yang hidup, kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. Mari kita fokus ya, supaya ilmu ini terserap dengan baik dalam akal pikiran kita, kemudian tersimpan dengan rapi dalam hati sanubari kita. Karena tidak ada cara lain untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kecuali dengan ilmu. Ya, supaya menunjang kemantapan dalam iman Islam kita.
sehingga berdampak dalam kesempurnaan syariat agama kita, maka kita perlu untuk memperdalam ilmu al-aqidah. Wa anati, dan menekun atau tunduk, al-wujuh, semua muka, lil hayyi, kepada yang maha hidup, al-qayyum, yang maha berdiri sendiri, wa qad, dan sungguh, khaba, rugi, man, orang, hamala, membawa atau memikul, zulma, kezaliman. Nah, dalam ayat ini kita diajarkan bahwa semua muka kita mestinya tunduk kepadanya. Ya, apalagi di akhirat nanti semua muka orang tertunduk. Ya, tidak berani menatap karena merasa dirinya banyak berdosa, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muka orang-orang pendosa itu tertunduk, merasa hina dan menyesali semua perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan dulu di dunia ini. Nah, sebelum itu terjadi, mari kita tundukkan muka kita di hadapan Allah saat ini. Ditundukkan muka bukan artinya nunduk terus. Itu adalah lambang kepatuhan. Apa maunya Allah, kita tunduk dan patuh. Jangan suka membantah. Kalau Allah nyuruh sholat, segera sholat. Jangan pakai membantah dengan alasan apapun. Kalau emang tiba waktunya sholat, segera laksanakan. Kalau emang kita waktunya berzakat, laksanakan. Kalau memang kita mampu berhaji, segera laksanakan. Jadi terhadap semua syariat agama ini, jawaban kita hanya dua. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Kalau kita sudah mendengar dan mematuhi, semua itu dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Tidak ada menjadi beban untuk kita. Tapi kalau kita hanya dengar, nggak mau patuh, itu akan menjadi beban. Sholat itu ringan, enteng. Ya, nggak nyampe 10 menit, betul? Ya, kalau kita patuh. Mendengar suara azan, lalu kita patuh. Tapi kalau kita dengar saja ada azan, nggak mau patuh, jadi berat. Rasanya masjid itu jauh sekali. Padahal kelihatan di depan mata kita. Terdengar suara azan, begitu nyata masuk ke dalam rumah kita. Tapi kok merasa berat kaki ini melangkah. Rasanya kaki ini kayak ada beban-beban berat berkintal-kintal, bertonton. Susah, berat melangkah ke masjid. Kenapa? Karena tidak patuh. Kalau orang sudah patuh, dia mendengar dan patuh, akan melakukan dan menunaikan tugas-tugas apapun yang ada dalam syariat agama kita. Makanya lihat itu orang-orang yang patuh. Orang-orang yang patuh itu tidak peduli ya. Mau hujan, mau sakit, ya, mau miskin, mau kaya, mau rakyat biasa, mau pejabat negara, ya, mau Pak RT, mau Pak RW, ya, orang kalau udah patuh, dia akan ringan hatinya, pikirannya untuk melaksanakan semua syariat agama. Jadi jamaah sekalian, kalau mau kita menjadi orang-orang yang dipermudah oleh Allah dan dapat melaksanakan semua syariat agama ini, kuncinya hanya dua, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Kenapa kita mendengar dan mematuhi? Kita tunduk kepadanya karena dia al-hayyu dan dia juga al-qayyum. Dia yang memberikan kehidupan kepada kita. Dia yang memberikan rezeki. Dia yang memberikan kita bisa bernafas. Ya, terus mengurus kita 24 jam. Tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Sehingga kita bisa
melaksanakan apapun, ya, menggunakan apapun, menikmati apapun, karena Allah itu bersifat Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dan rugilah orang yang senantiasa melakukan kezaliman. Orang yang melakukan kezaliman itu adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu. Tidak mau mengikuti syariat-syariat agama. Tidak mau tunduk dan patuh. Bagi orang-orang yang zalim, yang senantiasa mengikuti hawa nafsu, tidak mau beribadah kepada Allah, habis waktunya dengan hal yang bersifat sia-sia, ya, duniawi semata, maka kata Allah, mereka akan rugi. Walaupun mereka menikmati itu, apa yang dilakukan. Tetapi karena tidak membuat Allah ridha dengan sikap perbuatan yang zalim itu, maka mereka akan rugi dunia sampai akhirat. Jangan kita katakan orang yang maaf mencuri itu tidak nikmat, dia nikmat mencuri. Apalagi mendapatkan hasil curian yang besar-besar, ya, yang bagus-bagus, nikmat, senang, ketawa-ketawa. Jangan katakan orang yang korupsi miliaran triliunan itu dia nggak nikmat. Ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan kita yang beribadah yang nikmat. Mereka pun yang berbuat kejahatan menikmati kejahatannya. Tetapi Allah menyatakan di sini dia atau mereka itu rugi. Allah mengatakan, walaupun mereka menikmati profesi kejahatannya, tapi mereka rugi. Kenapa? Karena jauh menyimpang dari aturan agama. Berarti yang untung kita yang dipilih oleh Allah untung. Apapun alasannya, karena kita berada pada rel syariat agama Islam. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dan merasa bahagia dengan hal ini. Sampai hari ini kita teguh dalam iman dan Islam. Sampai akhir hayat kita, semoga kita tetap teguh dalam iman dan Islam. Kenapa? Karena nanti tantangannya, godaannya selalu ada. Bahkan mungkin makin berat datang kepada kita. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan untuk dapat menghadapi tantangan dan godaan itu, sehingga iman Islam kita bawa mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini enaknya kita ngaji ya, selalu ada doa. Di samping dapat ilmu juga ada doa. Karena apa artinya kita dapat ilmu? Ilmu kita banyak, tapi kalau ujungnya nanti kita sombong, ujungnya nanti kita malah lupa diri, dengan ilmunya itu bukan untuk meningkatkan derajat hidupnya, bukan untuk memuliakan hidupnya, malah makin jauh dari aturan agama. Na'udzubillah. Makanya setiap ngaji itu selalu ada doa. Semoga ilmu yang kami terima ini dapat menunjang untuk melaksanakan syarat agama secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Qayyum maha berdiri, Allah Ta'ala dengan sendiri dalam menciptakan alam ini. Dengan kun fayakun terbukti, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maaf para jamaah, ya, syair atau tulisan yang kita buat ini bukan datang begitu saja. Karena yang namanya menulis itu tidak mudah ya. Walaupun orang itu guru, maaf. Walaupun maaf mungkin dia pintar bicara, tapi ketika disuruh menulis nyerah. Ya, kenapa? Karena menulis itu
butuh suatu kesabaran, keuletan, dan butuh ilmu tersendiri. Kita harus menguasai gramatika tata bahasanya. Juga harus menguasai penempatan titik koma alinea, keserasian antara satu kata dengan kata yang lain. Ketersambungan makna dari pertama, tengah sampai akhir. Ya. Oleh karena itu, ya, syair-syair tulisan-tulisan yang kita tulis ini kita berharap bisa menjadi suatu sumbangan yang positif untuk mencerdaskan umat. Jadi saya menulis ratusan judul di media sosial. Sinar5news.com itu tidak berniat apapun kecuali ingin berbagi ilmu, ingin mencerdaskan umat. Mudah-mudahan dengan tulisan ini ada umat-umat yang tercerahkan hatinya, ada umat-umat yang tercerdaskan akalnya, ada umat-umat yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya menyadari ini kalau bukan kuasa Allah saya nggak bisa menulis, betul. Semalam pulang dari Gabus jam 12. Saya paksa menulis, nggak bisa. Karena memang sudah ngantuk, udah nggak fokus. Saya berharap nanti bisa bangun jam berapa terus bisa menulis. Nah, akhirnya bangun jam 4:20. Ya, buru-buru kita tulis. Alhamdulillah nih 20 menit selesai ya. Ini kalau bukan kuasa Allah saya nggak bisa apa-apa ya. Oleh karena itu mohon didukung ini. Ini tulisannya juga bagian dari sarana dakwah kita. Kalau bisa tulisan-tulisan yang kami tulis itu tidak hanya nyampe ke tangan para jamaah, juga disebarluaskan ke keluarga dekat kita, ke keluarga besar kita, ke teman-teman kita. Karena menulis itu adalah bagian dari cara untuk menyampaikan dengan rapi, dengan baik. Kalau kita ngomong kan nggak terkontrol kadang, tapi kalau nulis kan terpilih kata-katanya, sehingga mungkin bagi yang membaca itu bisa mendapatkan suatu inspirasi, suatu pencerahan bagi kita. Ya, alhamdulillah di VGH ini ya kita bisa memancarkan sinar ilmu pengetahuan baik secara offline maupun secara online. Moga-moga tulisan-tulisan ini akan terus menyeluruh, menyebar tidak hanya di lingkungan kita, juga ke seluruh dunia barangkali. Amin ya rabbal alamin. Nah, Al-Qayyum artinya Allah itu maha berdiri sendiri. Ya. Di dalam menciptakan alam semesta yang sangat besar dan luas ini. Ya. Kalau kita berpikir, kalau seandainya alam yang besar dan luas ini tercipta menggunakan alat, waduh, alatnya sebesar apa ya? Betul jamaah? Ini bikin HP aja nih, alat manusia tuh begitu besar, begitu rumit. Pabriknya mungkin berapa hektar. Ya, untuk bisa menciptakan HP. Coba. Apalagi menciptakan miliaran manusia. Langit 7 lapis ke atas, bumi 7 lapis ke bawah. Coba. Kalau pakai alat nggak mungkin ini alam ini bisa tercipta, betul. Maka Allah nggak butuh alat. Karena nggak akan mampu, nggak akan bisa untuk menciptakan apapun. Allah hanya mengucapkan apa? Kun fayakun. Itu nggak perlu alat. Allah hanya berfirman, kun fayakun, maka jadilah Pak Castup seperti ini. Kun fayakun, maka jadilah Ustadz Al-Faizin Usman. Kun fayakun, maka jadilah Pak Heri, saya dan semua. Ya, jadi Allah cukup, nggak perlu dalam hitungan menit, detik, kun fayakun, maka terciptalah apa maunya Allah. Kalau Allah sudah menciptakan, kita tidak bisa menolaknya. Kita sebagai laki-laki, alhamdulillah, itu dari hasil kun fayakun Allah. Nggak boleh kita melawan, nggak boleh kita protes, ya Allah, kan saya pengen perempuan. Karena nggak terima, akhirnya terdoktrin di kepala, di akal, kemudian tersimpan di jiwa, pengen perempuan, pengen jadi perempuan, pengen jadi perempuan.
Akhirnya apa? Kelakuannya seperti perempuan. Awalnya kan ada terbersit itu. Kayaknya enak jadi perempuan ya. Nah begitu. Jadi jangan jamaah sekalian. Kalau memang kita tercipta sebagai laki-laki, itulah yang terbaik. Kalau memang kita tercipta sebagai perempuan, itulah yang terbaik. Kita tercipta oleh Allah dari kun fayakun. Nah oleh karena itu kalau kita punya masalah apapun mungkin berat. Ya, sesekali kita mengatakan apa? Ya Allah dengan kun fayakunmu, ya lunasi hutang-hutang kami. Amin. Ya, karena kita udah berbagai cara ini. Usaha ini, usaha itu kok nggak bisa ngelunasin utang. Sementara utang kita banyak nggak habis-habis. Maka kita mohon pada Allah, ya Allah, udah nggak ada jalan ini. Dengan kun fayakunmu ya Allah, lunaskan hutang-hutang saya. Amin dong. Iya. Umpama kita melakukan apapun, nggak bisa terlaksana, tercapai, berbagai daya dan upaya kita lakukan, udah mentok sana, mentok sini, kita pakai jurus itu. Ya Allah dengan kun fayakun, ya Allah mudahkan. Nah begitu. Kalau Allah sudah menjadikan, membuat apapun dengan kun fayakun, tidak usah menunggu nanti besok, saat ini akan terlaksana dan terjadi. Ya, kalau kita betul-betul meyakini bahwa Allah SWT itu maha segala-galanya bagi kita. Allah maha mengurus makhluknya terus menerus di alam dunia, dari bangsa jin dan manusia, hewan, ikan dan lainnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari kita gunakan akal cerdas kita. Kalau seandainya tidak ada yang mengurus makhluk ini, coba. Dari dulu udah habis semuanya. Kalau nggak ada ngurus hewan, nggak ada ngurus ikan, nggak ada ngurus jin, manusia dari dulu sudah musnah. Coba kita lihat itu. Berapa miliar manusia, berapa miliar hewan, berapa miliar ikan. Coba, nggak kebayang itu. Kalau nggak ada ngurus, habis semuanya. Maka Allah SWT mengurus semuanya sehingga kebutuhannya terpenuhi. Ya. Walaupun mungkin dia nggak kerja mungkin, tapi Allah masih memberikan rezeki. Kan ada orang nggak kerja karena udah sakit, ya udah tua, udah sepuh. Kalau secara teori mungkin dia nggak dapat makan, betul jamaah? Udah lama, udah stroke lagi nggak bisa apa-apa. Kalau secara teori dia akan habis. Tapi karena Allah yang mengurus, walaupun dia lemah, maka dia tetap mendapatkan rezeki. Coba lihat hewan-hewan ini. Saya sering buktikan itu. Kucing saya di rumah, kalau saya ada, ya itu pasti nempel, datang. Kucing saya itu, kalau saya tidur, dia ikut tidur sebelah saya. Kemana-mana ikut tuh kucing. Ya. Kemudian ketika pulang kampung, berhari-hari, berminggu-minggu, ya mestinya kan kucing itu mati karena saya sering memberikan makan. Setiap ketemu, kalau dia merengek-merengek, meong-meong bertemu makan, saya kasih. Kalau pas pulang kampung, kalau bawa ke Cirebon, begitu balik dari sini, kucingnya segar-segar aja, nggak sakit, nggak mati. Oh berarti kucing itu ada yang mengurus. Bahkan kalau seandainya ada binatang di dasar laut sekalipun, pasti Allah mengurusnya. Entah ada makhluk lain yang mengantar makanan rezeki, ya begitu. Jadi Allah mengurus semuanya, tidak ada yang terlewatkan. Ya, mau dia beriman, mau dia kafir, mau dia durhaka, mau dia taat, semua diurus oleh Allah mengenai makanannya, rezekinya. Nah, begitu.
dalam mengurus sama makhluknya, tiada seorang pun membantunya. Diberikan segala-galanya, kebutuhan dijamin semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah mengurus semuanya, ya. Kemudian diberikan semua kebutuhannya, dijamin. Ya. Rezekinya dijamin. Ya, tempat tinggalnya dijamin, kesehatannya dijamin, masa depannya dijamin. Jadi jangan khawatir bagaimana kita nanti. Kita dapat makan enggak usah dipikir. Allah berani menciptakan kita dan Allah pasti bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup kita. Ada seorang istri, begitu sangat tergantung kepada suaminya. Karena semuanya ya diberikan kebutuhan oleh suami ketika masih hidup. Secara teori, seandainya suaminya meninggal dunia, ya mungkin istrinya nggak dapat apa-apa, betul? Tapi anehnya, ya walaupun suaminya meninggal dunia, ternyata ibu ini rezekinya ada. Bahkan bisa membuat rumah, bahkan punya kendaraan. Betul jamaah? Ini nyata ini. Aneh ya. Kalau secara teori, kalau suaminya udah meninggal, dia nggak dapat apa-apa. Ternyata tidak. Bahkan bisa jadi mungkin usahanya lebih maju, rezekinya mungkin lebih banyak. Karena Allah yang mengurus semuanya, bukan kita. Bukan kita sebagai suami yang ngurus istri ini. Nih, saya kasih tahu nih jamaah nih. Rahasia nih, terutama yang laki-laki nih. Saya kasih tahu nih, rahasia. Tapi ibu-ibu boleh dengar. Ya. Kita dapat untung besar. Kita mendapatkan usaha yang maju. Kemudian karir kita meningkat. Itu karena istri di rumah. Mungkin kalau kita nggak punya istri, kita mungkin rezeki kita seret. Mungkin nggak punya rumah. Mungkin nggak punya kendaraan. Betul jamaah? Rata-rata itu orang itu bergelar S3, doktor, bahkan profesor rata-rata ketika sudah menikah. Betul jemaah? Itu karena istri. Jadi jangan pede nih, saya ini hebat, dapat untung sekian, lalu merendahkan istri. Kamu mah di rumah doang, bisanya cuman nerima. Saya ini udah banting tulang nih. Ya nggak boleh kayak gitu. Justru kita mendapatkan segala-galanya itu karena istri yang senantiasa setia mendampingi kita sehingga turunlah ridha Allah. Makanya kalau ada istri yang setia seperti itu, jangan dikhianati, nanti Allah marah. Harta benda yang kita kuasai itu akan dicabut oleh Allah, habis kita. Ujungnya apa? Kembali lagi ke istri pertama, udah bagi sakit-sakitan. Betul? Iya, ini peringatan bagi saya ini. Mudah-mudahan kita semua nih para jamaah yang laki-laki, bahwa kita punya segala-galanya. Dapat gelar, dapat rezeki semuanya itu karena ada istri yang senantiasa sabar mendampingi kita dan mendoakan kita di rumah. Semoga istri-istri kita ini menjadi ahli surga. Amin rabbal alamin. Semoga para suami senantiasa memuliakan istrinya, sehingga Allah terus memberikan rezeki dan mengurus kita, sehingga kita tidak pernah kekurangan dalam memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mengatur semua kebutuhan terukur. Mari kita banyak bersyukur agar hidup tidak babak belur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata perjalanan kehidupan manusia ini semua sudah diatur, skenarionya Allah. Ya, kita tinggal melakukan saja.
Apa maunya Allah. Jangan berontak, ya, jangan protes. Ikuti saja itu Al-Quran. Al-Quran nyuruh berbuat baik, kita semangat berbuat baik. Ya, Al-Quran menyuruh kita sholat, kita semangat untuk sholat. Al-Quran menyuruh kita untuk bersatu, jangan bercerai, jangan berantem, ya kita ikuti. Ya, supaya apa? Supaya kita itu hidupnya itu lurus, ya, tidak mengalami suatu kerusakan, derita. Mari kita banyak bersyukur. Alhamdulillah kita bersyukur ini diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Dikirim Nabi untuk mengatur kehidupan kita. Kalau kita tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, maka akibatnya apa? Kita babak belur. Imannya babak belur. Masa depannya babak belur. Keluarganya babak belur. Ekonominya babak belur. Semuanya hancur. Kenapa? Karena tidak mengikuti Allah yang maha mengatur seenaknya sendiri. Hidup seenaknya sendiri. Nggak mau pakai aturan Allah. Bahaya itu. Kita akan babak belur. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir. Sabar. Terakhir ini. Dengan sifat Allahul Qayyum. Mari kita perbanyak senyum. Jangan sampai keyakinan vakum menyebabkan kita dihukum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Karena kita yakin Allah itu Maha Al-Qayyum yang mengurusi semua-muanya. Maka kita hendaknya memperbanyak senyum. Ya, andai kata kita sulit, tetap kita senyum, tidak menunjukkan muka-muka cemberut, muka-muka bermasalah di depan orang lain. Senyum aja. Walaupun kita punya masalah berat, senyum. Insya Allah masalah itu akan terurai nantinya. Banyak senyum. Jadi untuk melahirkan rasa bahagia itu dengan senyum itu bisa bahagia. Jangan sampai keyakinannya vakum. Kita harus optimis bahwa Allah itu akan mengurus kita. Ini contohnya Ustaz Al-Faizin ini. Alhamdulillah, walaupun hanya ngajar privat-privat, bisa menyekolahkan anaknya bahkan kuliah. Kenapa? Karena beliau selalu tersenyum menghadapi hidup ini. Walaupun masalahnya berat, tantangannya berat, beliau selalu senyum. Betul Ustaz ya? Semua kalau kita senyum akan bahagia. Orang walaupun harta bendanya sedikit, nggak punya apa-apa. Kalau dia senyum, aduh lega rasanya hati. Walaupun harta bendanya banyak bertumpuk-tumpuk. Kalau nggak pernah senyum ini, mukanya monyong. Ya, mukanya apa? Tidak menunjukkan keramahan. Nggak ada bahagianya. Kita pun yang melihatnya enak katanya. Kita nggak mau lihat muka-muka suram kayak gitu. Iya. Kita pengen lihat muka-muka saudara kita yang tersenyum. Yang ramah. Itulah arti kebahagiaan. Dengan senyum kita bahagia. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.